Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi buah kita yang kita campurkan dari buah kembalian tadi sudah kosong, teman-teman. Ternyata buahnya masih bagus dan layak, teman-teman. Yang penting jangan tangkos, teman-teman ya. Nah, ternyata layak, jadinya banyak sekali yang diterima. Karena memang dia cuma mengkal saja, teman-teman, bukan mentah. Tapi kita panen mengkal saja. Kalau memang mentah biasanya dikembalikan, atau memang tangkos atau tandan kosong juga dikembalikan, teman-teman. Karena buah kita cuma mengkal. Kemarin kita sudah diamkan selama buah itu 2 hari, teman-teman. Makanya 2 hari sudah gondolannya rontok ya. Jadi matang dia, teman-teman. Karena buah mengkal tuh disimpan 1 hari atau 2 hari sudah jadi buah bagus lagi dia, teman-teman. Sudah rontok gondolannya. Nah, itulah sistem kita kalau kita ketemu buah kembalian, teman-teman. Tidak kita jual sendiri ke pengepul gitu, karena nanti dapat merugikan para pemanen. Pemanen kan hitung tonase ya, teman-teman, bukan mereka kerja berdasarkan harian. Nah, tonasenya tetap masuk dan kita tidak mencurangi dari karyawan kita, tidak menipu keringat orang ya, teman-teman. Intinya kita kerja itu jujur saja, teman-teman ya, karena walaupun sedikit yang penting berkah, itu kata Pak Ustadz ya. Bukan kata saya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Ini kita di sawit tua ya, teman-teman. Sawit tua ini ya begini, teman-teman, bisa lihat lagi di akhir video nanti berapa tonasenya. Ini sudah retretan kedua, nanti kita tambah dengan yang pertama, kita dapat 2 ton lebih. Kemungkinan kembaliannya itu sekitar 1/2 ton ya. Berarti kita tadi bawahnya dapat 2 ton. Nah, ini kemudian kalau kita dapat 1 ton lagi, berarti kita dapat 3 ton, teman-teman ya. Nah, untuk sekarang harga 3 ton tuh tidak terlalu terasa, teman-teman. Kalau harga 3.000 lebih, tapi saya berdoa semoga nanti harga ini jadi 3.000 lebih. Biasanya kalau buah susah atau trek seperti ini, harga sawit tuh cukup lumayan mahal, teman-teman, biasanya. Kita nggak tahu. Kayak dulu zamannya 2021 ya, 2021, 2020 ya, 2020, 2021 itu harga sampai 3.400 untuk tempat saya. Nggak tahu ke tempat lain. Di Kalimantan Barat tuh lebih mahal lagi. Kalau tempat saya kan daerah Kaltim ya, mungkin harganya cuma segitu. Nah ya, alhamdulillah untuk harga segitu. Ini sudah harga angka 2.700 dan harga terus turun, teman-teman. Mungkin ya alasannya adalah karena perang, kita tidak tahu juga. Itu mungkin alasan-alasan saja, kita nggak tahu ya. Nah, ini untuk sawit tua seperti ini, teman-teman, untuk pemupukannya sangat sulit sekali, teman-teman ya. Dia kita pupuk per 5 kilo per 1 pohon masih kelihatan tidak terlalu ngepek, teman-teman ya. Mungkin kita nanti kan coba memupukkan tuh 2 kali setahun. Makanya saya di sini saya pakai pupuk tangkos ya, teman-teman, tangkos ya, karena saya lihat tanahnya juga sudah keras. Mungkin kita akan, makanya kita kemarin beli unit yang besar. Mungkin kalau nanti musim kemarau bisa kita masukkan tangkos ya, teman-teman ya. Karena kita kalau sawit tua ini menggunakan pupuk tangkos itu, tapi lama dia baru efeknya pakai pupuk tangkos ini, teman-teman. Setelah penaburan atau kita lakukan pemupukan, dia biasanya 2 tahunan baru kelihatan efeknya. Itu pun kalau mau cepat hasilnya bisa kelihatan, teman-teman ya. Nanti kita pancing menggunakan pupuk urea dengan KCL, teman-teman ya, itu biasanya. Atau yang lebih bagusnya pakai mutiara, teman-teman, agar akar-akar mudanya keluar ke tumpukan tangkos tadi, teman-teman. Biasanya seperti itu caranya, teman-teman. Mungkin yang pakai pupuk tangkos mungkin kelihatan masih menguning seperti itu, walaupun sudah 2 tahun dikasih pupuk tangkos. Saya kasih solusinya begitu, teman-teman. Nanti teman-teman pancing untuk akar mudanya, teman-teman, akar mudanya keluar ke tumpukan tangkos tadi, teman-teman, yaitu pakai KCL, pakai urea, atau pakai NPK mutiara, teman-teman. Kalau ada pupuk NPK Ponska yang subsidi ya, teman-teman, tapi sekarang sudah tidak bisa dapat ya, teman-teman, yang jenis subsidi ini ya. Kita pakai KCL saja, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Itu biasanya lebih cepat dia menghijau nanti, dan cepat juga keluar buahnya. Dan buahnya nanti yang keluar besar-besar, teman-teman ya, besar-besar. Pokoknya kalau lihat saja nanti punya saya ini, kalau bisa saya masukkan semua. Ini kemarin karena sudah kedapatan hujan, kita kan belum punya unit sendiri untuk mencari pupuk tangkosnya. Jadinya kita menyewa orang, tapi untuk 1 truknya cukup lumayan ya, 100.000 per 1 truknya, teman-teman ya. Walaupun muatannya nggak banyak, tapi ya alhamdulillah sudah ada 14-an tumpuk ya. Nanti akan kita pancing menggunakan nanti kita pancing menggunakan mutiara. Mutiara itu nggak perlu banyak, teman-teman, yang per 1 pohon itu yaitu
1 kilo saja teman-teman, itu pun 1 tahun sekali, cuma untuk memancing akarnya agar cepat keluar teman-teman. Nanti kalau sudah akarnya keluar, nanti kelihatan teman-teman di 6 bulan terakhir, yaitu kelihatan lebih hijau teman-teman kalau pakai pupuk tangkos. Pupuk tangkos itu bagus teman-teman, pupuk tangkos solid. Tapi kalau pakai solid biasanya menimbulkan ya itu tadi, biasanya ada campuran-campuran batu lah apalah di dalam situ, banyak campurannya. Kalau kita pakai tangkos ini bersih teman-teman, nanti setelah usianya sampai 5 tahun biasanya tangkos ini akan hancur sendiri dan tidak kelihatan lagi, kembali ke peti tanah lagi. Nanti akan kita isi lagi seperti itu teman-teman ya, diisi ulang lagi ya sekali memupuk tuh 6 tahun sekali nabur. Jangan juga sering betul ya teman-teman. Kalau kita taruh per tiap tahun biasanya itu serangan kumbang tanduknya parah ya teman-teman ya. Nah seperti itu, banyak sekali nanti batang-batangnya patah, dan Ganoderma juga bisa menyerang ya. Tapi biasanya kalau Ganoderma ini kalau sawit kita subur biasanya susah dia menyerang teman-teman ya. Kalau kondisi sawit itu subur, biasanya yang diserang Ganoderma ini kondisi sawitnya setengah subur, setengah nggak subur teman-teman. Biasanya menghantam batang, dia subur patah, nggak subur juga dia patah. Nah seperti itu biasanya yang kita lihat di kebun ya. Nah ini kita muatnya santai saja teman-teman, kayak ini terakhir sudah ya untuk sawit tua atau sawit besar ya. Ini kita nggak potong tangkainya, karena males ya motong tangkai ini. Biasanya tangkai panjang ini mesti dipotong ya teman-teman, karena biasanya menambah potongan ya. Tapi nggak masalah, nanti pihak sortasinya saja yang memotong ya. Mau 1%, mau 0,5% ya terserah mereka sudah. Nah ini dan kondisi sekarang cuacanya hujan teman-teman ya, hujan ya. Di sini kalau di tempat saya ini masih sering hujan teman-teman, tapi untuk kondisi buah nggak terlalu bagus tuh. Hujan dan berangin teman-teman ya. Ini kita muatnya buru-buru teman-teman karena hujannya lebat sekali ya. Teman-teman lihat di video ya. Mungkin kalau daerah lain masih sudah masuk kemarau ya. Kalau tempat kita masih musim hujan full teman-teman. Tiap hari lah hujan ya. Ya kalau di sini masih tiap hari. Untuk daerah Kalimantan ini sangat jarang sekali namanya kemarau teman-teman ya. Sangat jarang sekali namanya kemarau, itu jarang ya. Sering kebanyakan tuh curah hujannya malah teman-teman. Walaupun untuk kondisi sekarang hutannya lagi rusak teman-teman ya. Kalau dulu malah seimbang ya, untuk panas itu per 6 bulan sekali ya. 6 bulan panas, 6 bulan hujan biasanya dulu. Nah ini kita langsung antar ke pabrik saja.